Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Destianti Rutini dari program S1 Akuntansi dengan NPM C10190036. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah pertama. Materi yang pertama mengenai akuntansi. Apa sih akuntansi? Di sini menurut American Accounting Association, pengertian akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Adapun menurut American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi di sini adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Juga transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial. Jadi, secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan di perusahaan. Berbicara mengenai akuntansi, maka sudah pasti akan berhubungan dengan angka-angka dan perhitungan rumit sebagai bentuk pencatatan transaksi. Namun, akuntansi memiliki banyak manfaat bagi pihak yang melakukannya karena dapat memberikan informasi kondisi keuangan, gambaran tingkat laba perusahaan juga, dan penentuan pajak juga peraturan perusahaan lainnya. Pembuatan laporan akuntansi pun digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan perusahaan sesuai hasil analisis akuntansi. Jadi, akuntansi sudah pasti sangat dibutuhkan dalam kegiatan bisnis, seperti sebagai alat mengontrol dan pelaporan keuangan perusahaan. Lalu ada klasifikasi di bidang akuntansi. Ada beberapa bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bidang ini adalah bidang akuntansi yang menyangkut pencatatan transaksi keuangan perusahaan secara berkala, sebagai sumber informasi untuk manajemen, pemilik perusahaan, dan juga untuk kreditor. Lalu yang kedua ada akuntansi perpajakan. Akuntansi ini adalah akuntansi yang menyangkut pelaporan pajak dari keuangan perusahaan, dan akuntansi ini pun sangat penting sebagai pertimbangan terkait konsekuensi dari transaksi perusahaan. Lalu yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi ini digunakan untuk mengendalikan budget dan anggaran perusahaan. Akuntansi ini pun sangat penting bila digunakan untuk membuat anggaran perusahaan tentang rencana penggunaan uang dalam periode tertentu. Lalu yang terakhir adalah akuntansi pemeriksaan. Akuntansi ini adalah menyangkut tentang pemeriksaan laporan keuangan dan apakah laporan yang dibuat itu sudah jujur dan benar atau tidak. Selanjutnya, di sini ada beberapa fungsi akuntansi. Yang pertama, sebagai alat untuk merekam catatan transaksi. Merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini yang kemudian akan dikirim ke account ledger sampai akhirnya akan menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit and loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi. Lalu yang kedua, melindungi properti dan aset. Fungsi yang ini adalah sebagai alat untuk menghitung jumlah penyusutan aset yang sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan hasil dari transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya seperti investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Fungsi yang selanjutnya adalah mengklasifikasikan. Fungsi akuntansi yang ini tak kalah pentingnya sebagai klasifikasi yang terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entry.
Aktivitas klasifikasi ini pun dilakukan pada buku yang disebut sebagai ledger atau buku besar. Lalu yang terakhir adalah analisis dan menafsirkan. Fungsi yang terakhir ini adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis yang kemudian akan diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Lalu selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Proses yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa akuntansi itu adalah sebuah pencatatan, pelaporan, dan analisa keuangan dalam sebuah perusahaan. Dan kenapa sih ada penambahan kata siklus di sini? Karena alur kerjanya itu terbentuk dalam sebuah lingkaran. Dimulai dengan terjadinya proses transaksi, pencatatan transaksi di buku jurnal, hingga penyusunan laporan keuangan. Dan kegiatan tersebut berulang secara periodik dalam periode tertentu. Prosesnya akan kembali ke awal lagi. Jadi, alur perputaran ini dinamakan dengan istilah siklus akuntansi. Adapun pembuatan jurnal dalam tahapan siklus akuntansi ini. Seperti yang pertama, ada jurnal umum. Jurnal umum adalah buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal. Dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom kredit atau debit. Tujuannya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau berbagai transaksi. Selanjutnya ada jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Setiap terjadinya transaksi, petugas pembukuan harus mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Misalnya, bila dalam 1 bulan perusahaan melakukan pembelian kredit sebanyak 50 kali, maka petugas hanya akan berurusan dengan 4 atau 5 akun, tergantung pada sebuah kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasikan data transaksinya. Lalu ada jurnal penyesuaian. Jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun, sehingga saldo ini mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat jurnal penyesuaian ini menetapkan saldo catatan atau buku besar pada akhir periode, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perkiraan-perkiraan yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi, atau untuk memisahkan penghasilan dari biaya suatu periode dengan periode yang lainnya. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Ayat jurnal yang akan disusun saat awal periode akuntansi yang baru untuk dapat membalik suatu akun jurnal penyesuaian tertentu. Ayat jurnal ini ketika awal periode akuntansi yang baru dan tidak akan seluruh jurnal penyesuaian juga perlu dibuatkan jurnal pembalik tersebut. Biasanya tergantung dari sistem pencatatan akuntansi yang telah ditetapkan. Lalu ada buku besar umum. Buku ini merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rugi laba yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Lalu ada juga buku besar pembantu. Buku ini pun adalah buku besar yang khusus untuk digunakan sebagai alat mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Contohnya, dari buku besar pembantu seperti buku pembantu piutang, persediaan bahan baku, penolong, mesin dan alat, utang, biaya overhead pabrik, dan biaya administrasi umum. Juga biaya penjualan.
Materi yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Di sini pun ada jenis-jenis laporan keuangan dan juga komponen yang ada di dalamnya. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan ini pun adalah perpaduan antara pemasukan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan laporan laba ini adalah laporan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau modal. Hal ini membuat tiap perusahaan harus memiliki kontrol penuh terhadap modal yang dimiliki. Tidak terkecuali dalam memperhatikan perkembangan modal yang dimiliki oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada neraca. Laporan neraca yang diperlukan perusahaan ini pun terdiri dari 3 hal yang paling utama, yaitu adalah aktiva, kewajiban, dan modal, di mana 3 hal yang telah disebutkan tersebut haruslah berada dalam ukuran yang seimbang demi kebaikan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow. Aliran kas dalam perusahaan seringkali digunakan demi kebutuhan produksi perusahaan tersebut. Untuk itulah, kita harus membuat sebuah laporan baku yang menjelaskan secara detail dan juga rinci tentang kas perusahaan. Mulai dari aliran kas yang masuk ke perusahaan hingga aliran kas yang keluar dari perusahaan. Untuk laporan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan ini bisa dibilang adalah rangkuman dari semua laporan yang telah dibuat. Hal tersebut disebabkan oleh catatan atas laporan keuangan yang sinergi dari laporan neraca. Laporan arus kas ini pun hingga laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan metode naratif. Pembuatan laporan ini akan berguna bagi pihak manajemen. Selanjutnya adalah gambaran dan penjelasan setiap jenis laporan keuangan serta manfaat dari laporan keuangan tersebut. Maksud dari posisi keuangan di sini adalah posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan yang disusun berdasarkan likuiditas. Yang pertama ada laporan laba dan rugi. Dalam laporan ini juga akan ada gambaran pendapatan beserta sumber-sumber pendapatan yang diperoleh, serta gambaran pengeluaran dalam satu periode. Selanjutnya, dalam jumlah pendapatan dan pengeluaran atau biaya itu akan terdapat selisih, yang kita sebut dengan laba dan rugi. Perusahaan akan dikatakan laba ketika jumlah pendapatannya itu lebih besar daripada pengeluaran, sedangkan akan dikatakan rugi bila terjadi kejadian yang sebaliknya. Contohnya seperti ini. Ini adalah tampilan dari laporan laba dan rugi. Selanjutnya, ada laporan perubahan modal. Isinya adalah jumlah modal yang ada saat ini. Laporan ini tidak selalu dibuat oleh perusahaan, dan laporan ini hanya dibuat ketika terjadi perubahan modal dalam suatu perusahaan. Fungsi dari laporan perubahan modal ini pun untuk membantu pihak-pihak yang kompeten untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian, laporan ini pun juga berguna untuk mengetahui besaran perubahan rasio ekuitas dan modal perusahaan. Ini adalah tampilan dari laporan keuangan perubahan modal. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca, yaitu untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan keuangan, dan menganalisa likuiditas dan fleksibilitas suatu perusahaan. Ada 2 jenis neraca keuangan, yang pertama adalah bentuk kontrol dan yang kedua adalah bentuk stafel. Ini adalah tampilannya. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Dalam penyusunannya, laporan ini harus berdasarkan pada konsep laporan setiap periodenya. Isi dari laporan arus kas ini adalah mengetahui arus kas keluar perusahaan dan arus kas masuk perusahaan. Arus kas masuk perusahaan itu dipengaruhi oleh pemasukan atau pendapatan perusahaan. Misal, dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukan perusahaan. Sedangkan arus kas yang dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan oleh
perusahaan untuk berbagai kebutuhannya. Misalnya, pengeluaran perusahaan untuk membeli bahan baku produksi atau pengeluaran sewa lokasi kantor, dan lainnya. Ini adalah tampilannya. Manfaat yang diperoleh oleh perusahaan jika membuat laporan arus kas adalah kita dapat melihat kondisi keuangan perusahaan dan juga bisa meningkatkan kas perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah hubungan antar laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca itu mencerminkan hubungan yang sangat artikulatif. Laba dan rugi yang tersaji menjadi bagian di laporan perubahan modal. Selanjutnya pun, saldo akun modal yang tersaji di laporan perubahan ekuitas pun tercantum di neraca, khususnya di elemen modal. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Adapun di sini pengguna bagi laporan keuangan. Yang pertama adalah pemilik perusahaan yang menjadi seseorang yang paling tertarik pada laporan keuangan. Tidak hanya karena kepentingannya dalam melihat laba, tetapi juga informasi jumlah keuangan yang dimiliki untuk pendapatan pribadinya. Lalu yang kedua adalah manajemen perusahaan adalah pengguna pertama dan terutama dari laporan keuangan. Meskipun mereka orang-orang yang menyiapkan laporan keuangan, tetapi mereka harus mempertimbangkan kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah karyawan untuk melihat laporan keuangan perusahaan dari berbagai sudut pandang. Mereka ingin tahu apakah perusahaan itu memberi bonus atau tidak pada saat kenaikan gaji yang tergantung pada kinerja keuangan perusahaan. Lalu ada investor dan calon investor untuk tertarik pada potensi keuntungan dan keamanan investasi mereka. Laba di masa yang akan datang dapat diperkirakan dari kinerja laporan keuangan perusahaan yang lalu, khususnya laporan laba rugi. Selanjutnya, pemberi pinjaman seperti bank tradisional, lembaga keuangan, kreditor, yang sudah pasti ingin memeriksa kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Dengan demikian, mereka membaca laporan keuangan perusahaan laporan keuangan perusahaan dan dapat melihat apakah mereka akan memberikan pinjaman atau tidak. Lalu selanjutnya adalah pelanggan. Sebagian pelanggan pun perlu melihat laporan keuangan perusahaan, tempat mereka membeli barang atau jasa. Klien besar ingin memiliki kemitraan jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan sehingga mereka ingin bekerja dengan perusahaan yang stabil secara finansialnya. Lalu selanjutnya adalah kompetitor yang ingin selalu mengetahui status keuangan perusahaan yang bersaing. Mereka pun ingin mempertahankan keunggulannya pada kompetitif pada pesaing mereka dan karena ingin mengetahui kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pemasok, seperti pelanggan ingin berurusan dengan perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik. Dengan demikian, mereka juga menjadi bagian dari pengguna laporan keuangan dan membuat keputusan dalam pemberian kredit kepada perusahaan. Selanjutnya ada otoritas pajak dan pemerintah. Instansi pemerintah yang memantau dan mengurus perpajakan pun tertarik pada kisah keuangan suatu bisnis. Mereka ingin tahu apakah bisnisnya dapat membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan atau tidak. Juga instansi pemerintah pun ingin melakukan prediksi pada masa depan berdasarkan kinerja perusahaan dan praktik industri. Yang terakhir adalah masyarakat umum. Siapapun di luaran sana, perusahaan harus seperti peneliti, siswa, analisis, dan lainnya. Jika tertarik pada laporan keuangan perusahaan dengan alasan yang valid dan jelas. Selanjutnya adalah perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa di sini memiliki laporan keuangan yang mirip dari perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Begitupun dari produknya, perusahaan jasa itu merupakan
layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Selanjutnya di sini adalah perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Adapun rumus untuk menghitungnya yaitu untuk pembelian bersih adalah pembelian ditambah nilai angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Lalu yang kedua, barang tersedia untuk dijual adalah persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Selanjutnya adalah harga pokok penjualan perusahaan dagang. Menghitungnya menggunakan barang tersedia untuk dijual, lalu dikurangi persediaan akhir. Yang selanjutnya adalah standar akuntansi. Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan dalam suatu kegiatan usaha. Adapun jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan ini digunakan oleh perusahaan yang sudah go public, yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada standar akuntansi entitas tanpa akuntan publik atau ETAP. Ini digunakan untuk perusahaan yang belum go public. Selanjutnya, standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah. Ini pun digunakan untuk badan usaha seperti koperasi, rumah makan yang kecil atau menengah. Dan standar akuntansi syariah, seperti bank syariah, rumah zakat, karena itu berdasarkan peraturan agama. Yang terakhir ada standar akuntansi pemerintahan. Yang ini digunakan oleh badan usaha seperti Pemda dan Pemprov. Lalu selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. Dalam lingkup nasional di sini adalah tahun 1973 menggunakan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Lalu pada tahun 1994 menggunakan standar akuntansi keuangan atau WSAK. Lalu dalam lingkup internasional, standar akuntansi keuangan ini pun dalam penyusunan standarnya itu menggunakan International Accounting Standard Board atau IASB, dan standar yang dihasilkan pun adalah International Financial Reporting Standard atau IFRS. Selanjutnya, perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Perbedaan yang pertama adalah mengenai cangkupan pengaturan. Menurut IFRS ini belum mengatur standar akuntansi untuk perusahaan yang berbasis syariah. Sedangkan SAK diperuntukkan untuk entitas yang bersifat nirlaba, UKM, dan perusahaan yang berbasis syariah. Yang kedua, ada kerangka dasar. Menurut IFRS, memungkinkan penilaian aktiva tetap, berwujud, dan tidak berwujud menggunakan nilai yang wajar. Sedangkan menurut SAK, memberikan alternatif penggunaan nilai wajar untuk menilai kembali aktiva tetap, berwujud, dan tidak berwujud. Lalu yang ketiga, pernyataan kepatuhan akan standar. Menurut IFRS, entitas harus membuat pernyataan eksplisit tentang kepatuhan akan standar IFRS. Sedangkan menurut SAK, entitas tidak harus membuat pernyataan kepatuhan akan SAK. Lalu keempat, prinsip ketetapan waktu. Menurut IFRS, tidak diatur secara khusus kapan entitas menyajikan laporan keuangan. Sedangkan SAK dianjurkan agar entitas menyajikan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Lalu yang kelima, basis standar. Menurut IFRS menganut standar akuntansi yang berbasis prinsip. Sedangkan SAK menganut standar akuntansi berbasis aturan. Lalu yang terakhir, prinsip konservatif. Menurut IFRS, tidak lagi mengakui prinsip ini, namun diganti dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan menurut SAK, masih mengakui prinsip konservatif. Selanjutnya ada perbedaan SAK dan PSAK. Yang pertama itu mengenai kebijakan akuntansi. Estimasi dan kesalahan dalam SAK ini
adalah tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, konsistensi, dan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta tidak adanya kesalahan mendasar dan laba rugi yang luar biasa. Lalu yang kedua, dalam instrumen keuangan dasar SAK, ruang lingkupnya itu adalah investasi pada efek tertentu, serta klasifikasi trending, held to maturity, dan available for sale. Lalu, ada investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak dalam SAK. Ruang lingkupnya itu adalah asosiasi dan entitas anak, menggunakan metode akuntansi, metode biaya untuk entitas asosiasi, dan metode ekuitas untuk entitas anak. Lalu yang selanjutnya, dalam SAK ini, metode yang digunakan pada properti investasi adalah metode biaya, sedangkan dalam PSAK itu adalah metode nilai wajar. Lalu yang terakhir, aset tetap pada SAK itu tidak menggunakan pendekatan komponenisasi. Revaluasi dapat dilakukan jika sesuatu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, tidak perlu mereview lagi nilai sisanya. Kita lanjut ke badan usaha. Secara umum, pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja, di mana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Di sini pun ada beberapa badan usaha. Yang pertama, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang. Jadi, tanggung jawab para pemiliknya hanya terbatas pada beberapa pemilik saham yang ia tanam di perusahaan tersebut. Dalam perseroan terbatas ini pun, pemilik modal atau pemilik saham tidak harus memimpin perusahaan tersebut. Ia dapat menunjuk orang lain untuk memimpin perusahaannya. Lalu ada persekutuan. Badan usaha ini adalah perusahaan yang hak pemiliknya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, yang secara bersama-sama menjalankan usahanya, guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan persekutuan ini biasanya terbentuk karena dilatar belakangi oleh minat usaha yang sama. Tujuannya dari menjalankan usaha secara bersama-sama ini adalah untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya. Yang terakhir adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan ini adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan atau individu. Pemilik usaha perseorangan ini akan mengelola sendiri perusahaannya dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Selain itu, pemilik usaha perorangan juga menanggung semua resiko yang timbul dalam operasional perusahaannya itu sendiri. Materi selanjutnya adalah periode pelaporan keuangan. Di sini ada 4 periode laporan keuangan. Yang pertama adalah periode kalender. Periode ini adalah periode akuntansi yang tahun kalendernya itu sudah pasti dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Lalu yang kedua adalah periode fiskal. Periode ini adalah 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuangan. Tahun fiskal ini pun paling sering digunakan untuk keperluan akuntansi dalam menyiapkan laporan keuangan. Tahun fiskal dapat dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Tidak semua tahun fiskal sesuai dengan tahun kalender. Lalu, yang ketiga adalah periode interim. Adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Periode interim ini berkaitan dengan tingkat materialitas suatu transaksi dalam memutuskan bagian, mengakui, mengukur, mengklasifikasi, atau mengungkapkan suatu pos untuk tujuan pelaporan keuangan interim. Maka, materialitas dinilai terkait dengan data keuangan pada periode interim. Yang terakhir adalah periode tahunan. Periode ini merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang diraih oleh sebuah organisasi dalam 1 tahun.
atau data yang akurat merupakan dasar dalam penyusunan laporan tahunan ini. Annual report merupakan laporan keuangan dan prestasi yang dicapai sebuah perusahaan dalam periode 1 tahun. Materi yang selanjutnya itu mengenai aktiva tetap dan aktiva tidak tetap. Aktiva tetap di sini yaitu aktiva berwujud yang digunakan tidak untuk dijual kembali. Aktiva tetap ini pun merupakan aktiva berwujud yang memiliki umur lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti mobil yang biasa digunakan untuk bertransaksi barang ataupun jasa. Lalu gedung, biasanya beberapa perusahaan mengklasifikasikan gedung kantor untuk aset. Dan tanah, karena tanah dan bangunan itu berbeda klasifikasinya, maka tanah dan bangunan itu tidak digabung menjadi satu karena tanah tidak dapat disusutkan, sedangkan gedung itu dapat disusutkan. Lalu aset tidak tetap itu seperti perlengkapan, misalnya ballpoint dan kertas HVS, masa nilai ekonominya itu kurang dari 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, kertas HVS dan ballpoint ini akan sering digunakan, yang lama masa manfaatnya akan habis. Aset tidak tetap ini pun merupakan aset yang memiliki nilai ekonominya kurang dari 1 tahun. Yang selanjutnya ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek di sini adalah hutang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus akuntansi operasional normal di perusahaan. Contohnya itu seperti utang dagang, utang wesel, utang dividen, dan utang pajak. Lalu kewajiban jangka panjang di sini umumnya timbul apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana. Dana ini akan digunakan untuk investasi dalam aktiva tetap yang memberikan hasil dalam jangka panjang, seperti misalnya untuk pembuatan gedung atau pembelian mesin-mesin. Maka dana yang dibutuhkan itu sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau modal itu sendiri. Contohnya itu seperti utang hipotek dan utang obligasi. Yang selanjutnya ada piutang dan utang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pembelian kredit terhadap debitur yang pembayarannya itu pada umumnya diberikan pada tempo 30 hari sampai 90 hari. Piutang ini timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Sedangkan utang di sini adalah kewajiban yang harus kita bayar kepada pihak yang memberikan dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Dalam pencatatan akuntansi, utang itu berada di dalam posisi kredit yang mengurangi aktiva atau aset dalam bisnis dan berada di dalam kategori pasifa. Yang selanjutnya di sini ada dividen dan pendapatan dividen. Perbedaannya itu adalah dividen itu adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang ditetapkan oleh direksi atau yang sudah disahkan oleh rapat dari pemegang saham yang untuk dibagikan kepada pemegang saham itu sendiri. Lalu pembayarannya itu diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada. Nah, sedangkan pendapatan dividen ini merupakan distribusi laba kepada pemegang saham yang mungkin itu akan berbentuk dalam uang tunai atau saham atau juga dalam properti. Kemudian selanjutnya yang di sini adalah pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan di sini adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya dan kebanyakan dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan. Sedangkan pendapatan diterima di muka adalah biasanya kita kenal dengan sebutan prepaid income, dan pendapatan ini terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen, namun produk dan jasanya itu belum diberikan oleh perusahaan. Dan dari sisi pelanggan, pendapatan diterima di muka ini adalah masuk dalam aset lancar, sementara di sisi penjual, pendapatan diterima di muka ini dianggap sebagai kewajiban.
Baik, yang selanjutnya di sini ada aset berwujud dan aset tidak berwujud. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa aset tetap atau berwujud itu merupakan aset yang biasa kita lihat di beberapa perusahaan, karena beberapa aset ini sudah sering dimiliki dan semua perusahaan sepertinya memang harus memiliki beberapa aset ini, karena memang aset ini sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Contohnya itu seperti peralatan kantor. Contohnya itu adalah komputer, alat hitung yang memiliki nilai ekonominya itu 1 tahun. Lalu alat pengangkutan, contohnya itu seperti mobil yang biasa digunakan untuk bertransaksi barang ataupun jasa. Lalu gedung, yang biasanya beberapa perusahaan mengklasifikasikan gedung itu sebagai kantor atau aset. Lalu tanah, karena tanah dan bangunan itu berbeda, maka tanah dan bangunan tidak digabung menjadi satu karena tanah itu tidak dapat disusutkan. Lalu mesin pabrik yang dibeli dan beberapa ongkos pemeliharaannya dimasukkan dalam satu akun. Nah, yang selanjutnya ini adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun kita dapat merasakan manfaat yang diberikannya. Contohnya itu seperti dalam praktiknya, aset ini sering disebut hak istimewa yang dimiliki perusahaan agar dapat dirasakan manfaat ekonominya. Nah, contohnya itu seperti nama baik perusahaan, karena sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan perusahaan tersebut, maka nama baik perusahaan itu dimasukkan sebagai aset tak berwujud. Lalu yang kedua itu ada hak paten. Hak paten ini merupakan pokok dari keberlangsungan produksi perusahaan itu sendiri, dan modal itu dapat diakui sebagai aset perusahaan. Lalu ada hak cipta. Hak cipta ini adalah izin yang paling diwajibkan dalam perusahaan, yaitu jika tidak ada hak cipta, maka inovasi produk yang kita kembangkan itu tidak aman dan ada kemungkinan untuk bisa diplagiati oleh pihak pesaing. Lalu yang terakhir itu ada merek dagang. Seperti halnya aset tetap tidak berwujud lainnya, merek dagang ditempatkan sebagai aset tetap karena sangat penting bagi proses produksi barang dalam perusahaan itu. Selanjutnya ada depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Depresiasi di sini adalah konsekuensi dan pemakaian aktiva tetap dan aset tersebut biasanya akan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Menurunnya itu karena harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan atau pengolahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi ke dalam persediaan. Lalu amortisasi adalah sebuah prosedur akuntansi yang mengurangi nilai kewajiban atau biaya serta aset tidak berwujud yang dilakukan secara bertahap. Pengurangan nilai aset tidak berwujud ini tersebut dilakukan sesuai umur ekonomi terbatasnya dengan cara memberikan beban pengeluaran secara berkala pada pendapatan. Selanjutnya di sini ada inventory, supplies, dan equipment. Inventory atau persediaan barang didefinisikan sebagai aset perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan supplies merupakan barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali. Biasanya barang-barang yang tergolong supplies ini bentuknya relatif kecil dan tujuan keberadaannya untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan, bukan pendukung utama jalannya kegiatan perusahaan. Lalu meskipun tampak kecil, tetapi supplies ini bisa memakan biaya besar khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Sedangkan di sini equipment adalah barang atau alat yang bisa berbentuk tempat atau mendukung berjalannya pekerjaan. Peralatan ini memiliki jangka waktu yang sangat panjang, lebih tahan lama dan masa manfaatnya lebih lama daripada supplies. Contohnya mesin, perabot, peralatan kantor, kendaraan, komputer,
perangkat elektronik, dan mesin perkantoran. Lanjut, di sini ada kas dan setara kas. Kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai atau uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan tersebut ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan setara kas itu adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat disajikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pun terdiri dari giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Selanjutnya ada neraca dan neraca saldo. Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, serta kewajiban perusahaan pada satu periode tertentu. Sedangkan neraca saldo ini adalah neraca yang digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit dan di sisi kredit. Kesamaan ini pun harus dibuktikan paling tidak pada akhir periode akuntansi. Dan ini adalah tampilan dari neraca. Lalu ini adalah tampilan dari neraca saldo. Lalu di sini adalah materi yang terakhir, yaitu tentang piutang atau receivable. Yang pertama adalah jenis-jenis piutang. Di sini ada beberapa jenis-jenis piutang. Yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable. Jenis ini berbentuk ke dalam kredit yang timbul akibat transaksi antara penjualan barang atau jasa. Pada umumnya, masa tagihan pembayarannya itu berkisar antara 30 hari sampai 60 hari. Jenis ini pun termasuk sebagai jenis piutang yang terbesar. Lalu yang kedua adalah jenis piutang wesel atau notes receivable. Piutang ini terjadi akibat perjanjian akan pembayaran dari pembelian yang telah dilakukan. Hal ini pun biasanya bersifat sama dengan jenis piutang yang pertama, piutang dagang atau usaha. Namun, sifatnya lebih formal dan terjamin karena ada perjanjian yang mengikat. Yang terakhir ada piutang lain-lain atau other receivable. Jenis ini pun sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena bentuknya itu berbeda dengan piutang wesel dan usaha. Bentuknya bermacam-macam seperti pinjaman modal, pinjaman kepada karyawan, dan juga jenis lainnya. Lalu ada account receivable dan notes receivable. Di sini saya akan menjelaskan lagi bahwa account receivable adalah hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang nantinya akan diminta pembayaran jika sudah waktunya. Piutang dagang atau account receivable ini pun timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang-barang atau barang-barang jasa dan dagang itu secara kredit. Sedangkan notes receivable ini sering kali disebut dengan wesel tagih atau merupakan sebuah dokumen yang berisikan janji untuk membayar kepada orang atau perusahaan tertentu. Sejumlah uang tertentu itu dapat disimpan dalam suatu tempat tertentu pada tanggal tertentu. Di dalam notes receivable ini pun dapat ditambah dengan bunga. Selanjutnya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Apa sih penyisihan piutang tak tertagih? Penyisihan piutang tak tertagih itu adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tak tertagih oleh perusahaan. Piutang yang kurang terjamin karena pelunasannya dan tidak dibuat dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, piutang inilah yang biasanya mengandung penghapusan piutang atau biasanya disebut dengan bad debt. Selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung bunga dari note receivable. Rumusnya adalah bunga sama dengan nominal wesel dikali persentase bunga dan dikali waktu hari dibagi 360. Contohnya seperti ini. Diketahui nilai jatuh tempo wesel sebesar 25 juta rupiah dengan bunga 9% per tahun dan waktu 120 hari. Maka perhitungannya adalah 25 juta dikali 9% dikali 120 hari dibagi 360, maka hasilnya adalah 750.000. Selanjutnya di sini adalah jurnal penjualan secara kredit.
Perlakuan akuntansinya pun pada perusahaan dagang untuk transaksi penjualannya pun hampir sama dengan transaksi pembelian. Pada sistem perpetual, pencatatan penjualan ada 2 buah jurnal yang harus dibuat, yaitu jurnal untuk mencatat penjualan dan jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan atau HPP. Hal ini pun disebabkan sistem perpetual yang pencatatannya langsung terhubung ke akun persediaan. Yang selanjutnya di sini adalah jurnal penerimaan bunga secara tunai. Jurnalnya itu adalah di sisi debit ada kas dan di sisi kredit ada pendapatan bunga. Di sini ada contoh soalnya, seperti tanggal 1 Desember 2019, PT Danendra membeli 28% obligasi kepada PT Ayu dengan nominal sebesar 250 juta rupiah dengan bunga diterima tiap 1 Juni dan 1 Desember. Maka, jurnal transaksinya di sini adalah obligasi pada PT Ayu di sisi debit dengan nominal sebesar 250 juta rupiah dan kas di sisi kredit dengan nominal sebesar 250 juta rupiah. Dan jurnal penerimaan bunganya di sini adalah kas di sisi debit dan nominalnya 35 juta rupiah serta pendapatan bunga di sisi kredit dengan nominal 35 juta rupiah. Mengapa di sini jurnal penerimaan bunganya adalah 35 juta? Karena 250 juta rupiah itu dikali 28% lalu dibagi 2 bulan, karena di sini bunganya diterima setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember, maka itu adalah 2 bulan. Lalu yang selanjutnya di sini ada jurnal pengakuan bunga yang harus dibayar di bulan depan. Jurnalnya itu ada biaya bunga di sisi debit, lalu ada utang bunga di sisi kredit. Contohnya seperti PT Graseva mempunyai utang obligasi sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun dan dibayarkan tiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Perhitungannya adalah pada tanggal 31 Desember 2019, bunga yang masih harus dihitung itu pada 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, maka itu adalah 5 bulan. Dan bunga yang berjalan itu jadi 5 bulan dibagi 12 lalu dikali 10% dan dikali 5 juta. Maka hasilnya adalah 208.000. Dan jurnalnya di sini adalah biaya bunga obligasi di sisi debit dengan nominal 208.000, lalu utang bunga obligasi di sisi kredit dengan nominal 208.000. Selanjutnya ada jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Di sini ada 2 metode jurnal yang bisa dibuat. Yang pertama itu adalah metode langsung, dan di dalam jurnalnya itu terdapat beban piutang tak tertagih di sisi debit, lalu piutang usaha di sisi kredit. Dan untuk metode yang kedua itu adalah metode cadangan, dan di dalam jurnalnya itu terdapat kerugian piutang tak tertagih di sisi debit, lalu ada piutang di sisi kredit. Baik, ini adalah yang terakhir, yaitu tentang piutang bunga dan utang bunga. Piutang bunga atau accrued interest receivable adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain, dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan, tetapi pembayarannya belum diterima perusahaan. Lalu utang bunga atau accrued interest adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Sekian presentasi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.